Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini saya merasa sangat bersyukur bisa silaturahim di ini SDIT ya, Zaid bin Sabit 3. Jadi tadi saya sempat pagi-pagi dari rumah ya Ibu, saya berangkat jam 5:20 karena tadi malam ngecek Google-nya 58 menit, jadi kayaknya 1 jam nih, saya harus 1 jam sebelumnya karena undangannya jam 6:45 kan. Jadi waduh, nanti kalau terlambat bagaimana gitu. Alhamdulillah saya bisa sempat di sini sholat duha, sempat tilawah ya untuk menanti ibu semuanya. Dan sekarang bertemu dengan wajah-wajah calon penghuni surga insya Allah. Ya, alhamdulillah tentu saya mengucapkan syukur kepada Allah dan juga berterima kasih ya pada kepala sekolah, para guru dan juga para hadirin semuanya. Karena dengan izin Allah hari ini kita bisa menggelar amal soleh bersama-sama. Apa Bu amal solehnya hari ini? Ya betul, mengisi Ramadan dengan menuntut ilmu, dengan bersilaturahim, dengan berzikir, insya Allah ya. Hari ini bukan hanya kita yang hadir, semoga Allah juga hadirkan para malaikat sebagaimana janji Allah, memenuhi ruangan ini sampai penuh sesak dan mereka mencatat nama-nama kita. Ibu-ibu nggak ada absen di depan ya, absennya sama Allah, di absen sama malaikat, didaftarke. Ibu semuanya namanya lengkap, nggak usah kita absen, malaikat sudah tahu, didaftarke pada Allah. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat Allah. Dan nanti para malaikat ini nanti akan menanti kita di pintu surga. Nah, semoga kaki-kaki kita yang kotor dalam perjalanan sampai ke sini, debu-debunya mungkin nggak kelihatan tapi mungkin ada debunya, maka diharamkan oleh Allah untuk menginjak api neraka. Masya Allah ya. Hari ini kita bahas tentang Ramadan bersama keluarga. Ini sudah berkeluarga semua atau ada jomblonya? Jomblonya ada nggak jomblonya? Mana yang belum menikah ini? Iya, kita doakan ya mbak-mbak atau mas-mas yang belum menikah, semoga Allah segerakan mendapatkan jodoh terbaik ya. Jodoh yang soleh, yang solihah, yang apa mbak tajir ya, kaya raya mbak ya. Ya, dan di waktu yang tepat dengan kesiapan yang tepat ya, semoga bisa bersama-sama di selain di dunia juga di akhirat ya. Dan saya juga berdoa semoga ibu-ibu di waktu seperti ini ya, ini kan banyak turun rahmat Allah. Jadi sambil dongo, sambil berpikir, sambil mendengarkan, sambil berdoa, banyak-banyakin berdoa di sini. Makanya saya doakan ini semuanya berkecukupan rizkinya, berlimpah, bisa berhaji dan berumroh ke Mekah, bisa sholat di Masjid Nabawi, mengunjungi Raudhah, bisa anak-anaknya soleh dan solihah, yang punya usaha semoga berkembang pesat dan penuh berkah, badannya senantiasa sehat sehingga bisa dipenuhi amal soleh hidupnya, bisa puasa sampai tutup, tilawah sampai khatam, dan nantinya disambung dengan puasa Syawal, dan nanti diberi izin untuk hidup lagi, melanjutkan hidupnya tahun depan ketemu dengan Ramadan lagi. Dan terakhir semoga kita semuanya berkumpul di surganya Allah SWT. Kesempatan bagus bulan Ramadan, saatnya untuk memanen pahala. Nek panen itu ibu-ibu ini ada yang petani nggak? Siapa yang petani? Ya. Nek wayai panen semeringah ya Bu ya, wajahnya cerah. Itu karo tandur jengkang-jengking gitu ya, kesel boyoke, aduh boyokku kesel. Panen itu saatnya untuk wajahnya cerah panen. Saya tuh kadang kera tandur aja baru panen Bu ya. Kemarin pulang dari orang sakit, kita berempat, terus salah satu teman saya tuh lewat di rumah orang itu bilang, orang yang bareng Sukayata juga,
Bu, kata saya kok matang-matang. Kersa apa Bu? Lalu kita semuanya ngotek pepayanya. Saya bilang ini definisi tidak menanam tapi ikut panen ya. Kalau di desa kan itu ya Bu, mengalok aja langsung dikasih pepaya. Masya Allah. Karena kata yang punya lali mangan kapan ini oke ngata niki tadi dibagi-bagi ke tangga itu panen itu menyenangkan. Dalam setahun itu, jadi waktu setahun itu laksana sebuah pohon. Di sini banyak pepohonan, jadi membayangkannya gampang. Bulan Rajab adalah waktu menumbuhkan daun. Biasanya nek meletek itu pertama adalah yang tukul daunnya ya. Daun naik, daunnya banyak. Sya'ban adalah waktu menumbuhkan dahan. Dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Masya Allah. Yang siapa yang panen? Yang panen adalah kaum mukminin, orang yang beriman. Mungkin ada orang-orang kafir yang mereka ikut dodolan di bulan Ramadan. Banyak ya Bu. Toko-tokonya buka, kita penuhi juga. Kita yang malah sing nuponi misalnya ya, mereka jualan roti juga panen, tapi mereka hanya panen di dunia. Kitanya insya Allah panennya dunia dan akhirat. Ini ya orang-orang yang beriman lah yang mereka memanennya. Mereka yang menghitamkan catatan amal hendaknya bergegas memutihkannya. Sinten sing ora duwe salah. Pudi, kalau kayak duit 1.000 sing ora disalah nih. Uang sing tahu disalah ya anak-anak jemaah ya. Kalau orang balik, orang dewasa pasti semuanya udah punya salah ya. Salahnya beripat, salahnya telinga, salahnya hati, salahnya pikiran, salahnya tangan, salahnya kaki ya. Salahnya mata itu apa Bu? Melihat orang yang membuka aurat itu salahnya mata ya. Bapak-bapak ini paling sakit ya. Gitu. Ya itu buka Instagram wis ana sing ngrakudungan ya. Tindak ro nglakuin ndak ono ora kudungan iki salahnya mripat. Nek suruh dingkluk terus ya nek numpak motor ya iso kesandung ya iso nabrak gitu ya. Oke ya. Salahnya telinga apa? Ibu-ibu ini godaannya tonggone ngrasani sisa kuping gitu. Itu podo dosane yang kuping sama yang membicarakan. Ini repot ibu-ibu gitu. Kadang bahkan kita bersalah kepada orang yang tidak kita kenal. Piye kuwi kok salah tidak sama orang yang tidak kenal ya. Ketemu orang di jalan ngerti ya ora jenenge sapa ya mboten. Awak kok lemune kaya ngono, kimplah-kimplah. Ya mah aku nak angel. Lah salah iki apa gitu ya. Salah ya membatin lalu komen mungkin masih dalam hati ya. Seorang orang yang lek lamben ora setel kayak piye to kayak dhuwure abang, ngisore ijo, tengahnya kuning kok kaya lampu traffic light gitu kan. Nganggo klambi kok ora karu-karan. Apa urusane? Jadi itu kesalahan-kesalahan yang kita mungkin lakukan ora kroso, enggak sengaja. Makanya barang siapa mereka yang menghitamkan catatan amal hendaklah segera memutihkannya dengan taubat di bulan-bulan ini ya. Taubat itu membaca doa ya. Astaghfirullahaladzim ya. Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jadi kita mohon ampun pada Allah dan bertaubat, taubatan nasuha. Kadang-kadang ada orang yang merasa radhi salah. Saya itu nggak bersalah kok Bu gitu. Kalau saya sama Pak Ca itu punya lembaga konseling. Jadi orang-orang yang sedang punya masalah keluarga itu suka datang dan suka untuk minta ditemani menyelesaikan masalahnya. Biasanya satu sama lain merasa saling tidak bersalah. Ibu muni, kula niku mboten salah napa-napa, bapake sing salah. Nah, gitu ya. Kok iso ya ora salah apa-apa gitu ya. Kita heran, ada orang kok tidak salah apa-apa. Maka berbahaya sekali jika kita merasa tidak butuh taubat. Berbahaya sekali jika kita merasa tidak punya salah. Lawang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Saya nggak tahu salah ki ya Rasulullah. Karena kalau Rasulullah salah sidik aja itu lalu akan diingatkan sama Allah, gitu. Dan sedikit kesalahan Rasulullah itu menjadi berkah bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, gitu. Allah menegur Rasulullah, abasa wa tawalla, engkau bermuka masam dan berpaling ya. Ini ayat yang sangat visual katanya begitu. Nek kita ini kok melengos karo wong buta, kira-kira orang buta itu melihat kita enggak? Ngerti orang? Orang ngerti yang kita cuma melengos kok, orang omong gitu ya.
Tapi yang seperti itu saja ditegur sama Allah. Nah, itu adalah kesalahan kecil yang dilakukan Rasulullah karena keinginannya berdakwah kepada orang-orang Quraisy, para pemuka Quraisy, sampai beliau bermuka masam dan melengos itu tadi ya, berpaling, ternyata sudah diingatkan sama Allah. Tapi kita ini salah ya, melengosnya sering banget kok Bu. Bahkan melengosnya bukan sama orang yang buta. Kalau wong sing roh barang kita juga melengos itu. Bayangkan, Rasulullah melengos sama orang buta saja yang orangnya nggak tahu, itu udah ditegur. Ya, kita ini kadang karo anaknya nesu melengos, ya Bu. Karo koncone nesu ya melengos, ketemu orang gelem nggak mau bertatap muka, nggak mau mengucapkan salam, ya ini sudah kesalahan. Sedang mereka yang telah menyia-nyiakan umurnya dalam kelalaian, hendaklah memanfaatkan sisa umur sebaik-baiknya dengan mengerjakan ketaatan di waktu tersebut. Ya. Jadi waktu ini ibu-ibu, setiap bangun tidur, doa kita apa Bu bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya. Kita ini adalah orang-orang yang ketika tidur seakan-akan mendapatkan kematian kecil. Mulanya ketika bangun itu alhamdulillah tambah umurku, diberi lagi anugerah kesempatan 1 hari lagi, diberi kesempatan waktu lagi untuk kemudian bisa beribadah. Makanya kita bersyukur setiap kali kita mendapatkan kesempatan untuk bangun melek gitu ya. Walaupun ketika bangun itu badannya kok teng kereng, teng cerneng, teng apa Bu? Kaku-kaku ya, wis umur ya, letangi kerengkangan. Tapi alhamdulillah nek kok apa? Sikile kok kaku, tegese masih punya sikil nih Bu. Lah nggih to, nek sirahe cekot-cekot tegese masih punya sirah, alhamdulillah. Nek mripate kok kremun-kremun rapatek ketok, itu tegese masih punya mata. Kita syukuri semuanya. Ada orang-orang yang bahkan sudah tidak punya nyawa, nggih. Awak duwe ning ranti nyawa. Makanya bersyukur setiap hari, maka kita gunakan sisa umur kita. Kalau pemahaman kita waktu yang kita miliki adalah waktu sisa, waktu bonus ya yang ditambahkan oleh Allah kepada kita, maka eman-eman Bu, nggih. Di eman-eman. Bayangkan ibu-ibu ini mau bepergian jauh, ora ana warung buka, nggih. Tur ya ora duit, terus wedange itu sangune tinggal sedikit. Eman-eman ya Bu? Eman-eman sak teguk tok. Nah, mlaku kesel sak teguk tok eman-eman. Kenapa? Karena waktunya tinggal sedikit. Kalau kita memahami bahwa usia kita akan dicabut Allah kapanpun saja itu mungkin, maka kita benar-benar memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya ya. Baik, oleh karenanya di dalam menyambut bulan panen ini kita harus memiliki kesiapan jiwa yang baik ya. Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah berkata bahwa salah satu perkara yang harus diwaspadai setiap muslim adalah ketidaksiapan menjalankan kewajiban padahal waktunya tiba. Loh, kok wis adzan toh? Ge aku ora ngadus gitu ya. Saya kebablet tok misalnya. Ini kaget ya. Waktunya sudah tiba tapi nggak siap. Nah, orang popon dan gerga-gerga pergi ke bersih diri lalu menyambut adzan panggilan Allah misalnya. At-tahawunu bil amri idza hadara waktuhu. Kewajiban telah datang tapi kita tidak siap menjalankannya. Ya. Waktunya tiba. Ramadan, makanya kalau tradisi kita mengadakan namanya tarhib Ramadan ya. Tarhib Ramadan. Apa itu tarhib Ramadan? Ya, kita menyambut Ramadan itu dengan kita ngaji untuk mengingatkan ulang tentang ilmu-ilmu terkait dengan bulan Ramadan, untuk mengumpulkan semangat orang mengumpulkan nyawa ya Bu, mengumpulkan semangat agar semangat kita kuat besar di bulan Ramadan ini, agar kita siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Bukan walah kayak dadak tangis, dadak sahur, mugai bocah ya gitu ya. Itu orang yang tidak siap bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Yang kelihatan adalah repotnya. Padahal setiap kerepotan itu ada apanya Bu? Ada pahalanya. Gugah bocah kok nganti ping 10 ya pahalanya ping 10 Bu. Alhamdulillah kowe ngenai ibu pahala kesempatan ping 10 gugah kowe. Ya.
Ngono apa gerundel, Bu? Bersyukur apa gerundel nek anak digugah angel? Ya, anak saya tuh ada yang di lantai 2. Jadi kalau orang tangi-tangi tak telepon enggak tangi-tangi, saya munggah duduk. Bang, bangun. Apa sahur? Ya. Udah makan kita rampung orang mudun-mudun. Munggah meneh saya duduk. Bang, bangun sahur. Itu ya kadang-kadang nek pas sikile lemes itu ya rada grundel gitu, Bu. Halah, itu harus naik turun. Tapi saya lagi ingat lagi. Mbok kowe ping 10 le pahalaku ya ping 10 setelah olahraga sisan ya. Naik turun tangga sekalian saja begitu. Itu sudut pandang positif terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan harapan kita, kabeh disyukuri nggih Bu nggih. Jadi nek anak kok angel juga sahur. Meneh kalau anaknya masih SD itu, SD kelas bawah ya Bu, kelas 1, 2, 3 gitu. Nanti kalau sudah habis asar kan perang terus ya Bu ya, golek dadaan terus gitu, ngajak padu ya, ono perkara apa wae dadi masalah gitu. Aslinya luwe ning arep buka itu isin, njaluk buka ya wegah ya isin, jadinya isine iki nesu gampang nesu gitu. Nah itu menjadi parah jika ibunya padha wae, ibunya ujiane wis kesel-kesel kudu masak, anake rewel gitu ya, jadi naik gampang marah ya. Padahal ini so imun ya, aku ada orang yang berpuasa ini so imun kata Rasul ben ora nesu tadi itu ya. Itu kesiapan di dalam mindset kita, kabeh pahala dan dilipatkan berkali-kali lipat di bulan Ramadan. Ibadah sunnah pahalanya seperti ibadah wajib, bahkan orang yang berumroh melaksanakan umroh Ramadan pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah. Masya Allah ya. Saya doakan ini wajah-wajah yang hadir di sini semuanya. Minta sama Allah, saya doakan semoga ada kesempatannya Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa umroh Ramadan. Semoga tahun depan bisa umroh Ramadan yang pahalanya seperti pahalanya berhaji bersama Rasulullah. Masya Allah. Nikmatnya umroh Ramadan itu Bu, sikile bengkak ora krasa. Nggih. Nanti seperti kayak gini toh. Kalau Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak itu seperti ini baru tahu. Nah di sini berapa? Di sini tradisinya 23 apa 11? 23 ya. 23 berapa jam itu sholatnya? Setengah jam. Alhamdulillah. Setengah jam alhamdulillah. Bengkak enggak Bu sikile Bu? Bengkak mboten? Jentat ngono ya Bu ya, ora bakal bengkak. Tapi kalau berumroh itu lah perjalanannya saja itu 8 jam, kakinya gantung di pesawat itu udah bengkak ya toh. Di sana sholat itu imamnya yang maca dowi ya Bu. Nah akhirnya kemudian kita akan lama sholatnya, mulai itu sendalnya sesak Bu, sepatunya sesak. Kok sesak ya? Oh lah ya sikilku kok bengkak. Ya tidurnya nanti digantung. Ngene toh Rasulullah ki nek salat nganti bengkak itu. Ya, saya doakan semoga merasakan nikmatnya kakinya bengkak karena sholat tarawih ya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Allahumma amin. Siapkan karena Allah akan mengundang, memampukan siapa yang terundang, siapa yang ingin berangkat, siapa yang berazam berangkat, Allah akan mampukan, Allah akan datangkan gitu. Rezekinya sekarang diombo Gusti Allah kok ya. Yang penting kita bertakwa. Ya, neng nabung juga ya Bu ya. Kemudian Allah berfirman, dan jika mereka mau berangkat, walau aradu huruja la'adulahu uddatan. Jika mereka hendak berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Ini ceritanya dalam surat At-Taubah ini adalah kisah tentang orang munafik dan orang beriman ya. Ketika diajak perang, orang munafik itu nggak mau berangkat. Jadi kene siap-siap, mereka santai-santai liha-liha gitu ya Bu. Ayo toh nang masjid, saya ngenteni azane rampung. Ayo toh wis azane rampung, saya ngenteni komat. Nah, itu ya. Jadi berliha-liha santai-santai. Ayo ndang wudu, kowe sik wudu kono. Nah, kalau tengah terlalu kemelakaran habis bukane ngokean ya. Nanti bangkitnya berat, susah misalnya. Itu kalau di kos-kosan perempuan dulu ya, kita di kos-kosan perempuan itu adzan kayak sama saya kudu dhisik, ayo pimpah
hanya berwudu aja pipa sama sing kudu dhisik ya. Jadi ada kamar mandinya cuma satu, jadi seperti itu. Nah, orang-orang yang beriman itu mereka akan siap-siap, bahkan sebelum waktunya sudah berangkat duluan ya, dan itu nanti Masya Allah ya. Saya ada cerita hikmah yang tentang itu. Saya punya Pak Ali. Pak Ali saya ini bukan orang yang rajin beribadah pada waktu masih muda. Beliau penjual mie Jawa, bakmi Jawa itu ya, pakai gerobak itu di pinggir jalan, jualan itu setiap hari dan sibuk bekerja. Jadi kalau udah maghrib ya udah menjelang maghrib udah berangkat buka dasar, nanti ya sholat maghrib saat cukupnya, sholat isya cukupnya, isya nanti malam pulang ke rumah misalnya, atau di situ gantian sama istrinya. Nah, Pak Ali saya ini sibuk bekerja pada waktu muda. Ketika kemudian sudah menua, beliau udah nggak jualan lagi, beliau sangat rajin ke masjid. Jadi setengah jam sebelum sholat itu sudah datang ke masjid, dalam keadaan beliau sudah mandi, ganti baju. Jadi ke masjid itu ganti baju sehari 5 kali. Peng 5 nang masjid, sarungnya 5, kelambine 5. Selalu pengen yang bagus berangkat itu. Datang sebelum waktunya, lalu mesti buka ilawang ya, sing azan Pak Ali saya itu. Pada suatu hari Pak Ali itu berangkat sholat zuhur hari Selasa itu ya, saya ingat hari Selasa berangkat sholat zuhur. Biasa pamit sama anaknya, "Nduk, bapak naik masjid, engko nek udan pemeane dintasi." Pamit sama anaknya. Berangkat ke masjid, sholat bukai adzan, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Di rakaat kedua itu di sujud terakhirnya beliau tidak bangun lagi. Masya Allah ya. Beliau tidak bangun lagi, ternyata beliau sudah pingsan, nggak sadar, dibawa ke rumah sakit, beliau wafat di hari Jumat pagi. Jadi lesnya itu di hari Jumat pagi. Ya, sepanjang itu udah nggak pernah sadar lagi. Di sujud terakhirnya itu, Masya Allah. Merinding betul Bu. Itu hadiah karena beliau rajin ke masjid, ya waktunya sebelumnya, dan ternyata akhirnya Masya Allah seperti itu. Saya ya Allah, Gusti Allah, oh ya kita diwafatkan pada saat sujud ya, bisa begitu, Masya Allah gitu. Ini contoh ya Bapak Ibu semuanya, maka kita bersegera nek krungu adzan bergebergah gitu untuk kemudian melaksanakan adzan itu, melaksanakan sholat. Nah, maka mari kita mengajak keluarga kita berbahagia menyambut bulan Ramadan ya. Bahagia itu apa tuh Bu? Ini saya ajak Bapak Ibu untuk melihat apa sih kebahagiaan itu ya. Ya, Ibu-ibu kalau misalnya nih sore-sore, terus tiba-tiba ada yang dodok-dodok, mau ibu-ibu batin, wah jadi nek ono kolak ya enak tenan ya, kok aku ya mau ora golek gedang, ora duwe kak santen itu ya. Terus tombone dodok-dodok, Bu, yuk, ini tak teri kolak, kira-kira seneng nggak Bu? Seneng kok gek batin kok, gek batin kolak loh, kok diteri gitu. Di suatu bulan Ramadan saya itu silaturahmi ke rumah tangga, saya bawa pizza. Habis tarawih saya bawa pizza, saya silaturahmi ke rumah tangga. Tetangga saya itu bilang begini, Masya Allah Bu, gitu. Kalau begini ku kula sore-sore ngenteni buka delok TV kata dia. Terus lihat iklan pizza kata dia. Terus batin ini, Gusti Allah kapan ya aku bisa makan pizza aku, kata dia begitu. Kemarin kata dia. Dan besoknya saya datang bawa pizza. Ternyata Gusti pesannya kalau Gusti Allah ini saya ngenteni beda kata dia begitu. Senangnya bukan main ya. Itu sebuah kesenangan. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita senang. Itu bukan bahagia ya. Kalau kita mengatakan, wah bahagia itu sederhana, itu senang. Kita senang. Karena apa? Karena keinginan kita terpenuhi. Nggih Bu nggih. Tadi pengen opo dapat misalnya ya. Dan ada pengalaman saya juga pernah, saya nyuruh anak saya untuk mengerjakan PR, melakukan ketaatan gitu kan. Kalau kamu bisa tertib Bang, gini, nanti Umi belikan manggis, buah manggis. Dia suka buah manggis. Besok Umi belikan buah manggis. Umi manggis Purworejo. Manggis Purworejo enak ya, kecil-kecil tapi enak gitu. Iya, manggis Purworejo besok. 1 kresek ya Umi buat aku. Iya, sip gitu. Saya baru mingkem Bu. Itu anak saya, hore kata dia, lalu dia mengerjakan pekerjaan dia. Ada orang dodok-dodok, Bu, saya dari Purworejo ini mau mampir, mau ngantri manggis. Itu Bu, kresek gitu. Saya, itu baru mingkem loh Bu, ngomong sama anak saya, aku nek kamu rajin nanti tak belikan buah manggis. Lah kok saya ngeteri itu sudah tiba-tiba itu
nggak PAUD jauh hanya sekitar 5 menit. Lah anak saya itu kan melongo. Lah Umi tadi baru bilang membelikan, udah diantar sama Allah manggisnya katanya gitu. Jadi dia tambah sregep itu, sinau apa segala macam. Ternyata Allah berikan yang begitu senangnya, bukan main. Tapi kita harus tahu bahwa sesuatu yang menyenangkan itu tidak abadi. Kita senang banget baru normal lagi. Dia coraknya sementara gitu. Tidak abadi itu begini misalnya. Ibu-ibu pernah makan apa ya, kira tuh es teler misalnya ibu ya, poso ngelak-ngelak buka diteri es teler, makan es teler, jajan apa dikasih lah satu mangkok pertama itu enak ibu ya, enak banget entek toh nggih, tambah nggih Bu nggih, pikir ya sing muat, oh iya ora apa-apa enak kayak mana Bu, ini yang ketiga kurang buatan Bu, telung mangkok dilemar Bu pripun buatan petang mangkok mana Bu, oh enak ya Bu ya. Itu yang namanya kesenangan itu marak kayak sok-sok semula kena sepokean Bu ya. Makanya ibu-ibu di sini ada durennya paling enak apa, musangking atau apa Bu, apalagi ya misalnya musangking atau terus ora dikai enak banget ya malah duren iki juga enak banget. Ning kok ngenteke kok ora bundung dhewe ngono kira-kira wis ra enak ya Bu ya. Nah bendino kok udah rong bundung kan mangan dhewe bendino. Oh kira-kira oh gerah aku iki karo duren aku iki. Ngoten ya Bu ya. Kita sudah nggak suka lagi. Kenapa? Itulah kesenangan. Dia itu sifatnya sementara dan membuat kita itu sudah lama-lama tidak suka itu ya, seperti itu. Nah, beda dengan kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu tahan lama. Kebahagiaan itu lebih tahan lama dan sumbernya dari internal. Biasanya kalau kita bisa mensyukuri sesuatu, bisa bersabar terhadap sesuatu, itu bahagianya gampang. Tadi ya, nek bangun tidur itu kok yang dirasakan rapena, ibu-ibu berdoa, kemudian pergi ke kamar mandi, berwudu, hilang apa itu Bu, ya enggak? Wudu itu sudah menyembuhkan kita semuanya. Rasanya ini wis ora kok, enggak ada lagi yang dirasakan tadi itu hilang apa? Alhamdulillah, disyukuri. Maka ketika kemudian muncul dari dalam diri kita sendiri rasa syukur itu lebih awet rasanya daripada kalau kemudian itu sesuatu yang muncul dari luar itu. Nah, Ramadan itu ada kesempatan berpuasa yang kegembiraannya itu berlapis-lapis di dunia maupun di akhirat. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang berpuasa, risok ini farhatani, ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, dia meraih kegembiraan ketika berbuka puasa atau berhari raya. Bodoh itu kabeh seneng, terutama anak-anak ya Bu ya. Kenapa anak-anak seneng di hari raya? Untuk duit ya, kowe tok piro, wis njaluk nggo dompet wis dikalungke dompete. Ya saya pernah anak-anak Bu, ibu-ibu juga pernah anak-anak kan? Nanti do kondo-kondo, ning gone Mbah kae 5.000 lho. Wah, parani walaupun ado parani. Karena nanti dapat gitu. Engko nek sudah di rumah iki bengi dihitung dietrek-etrek kae. Tok piro, kowe tok piro perolehan sementara hari ini berapa? Nah ibune sing nguri kene bendara. Ya ada setoran ibune gitu ya. Itu kegembiraan anak-anak di hari raya, kita pun senang di hari raya. Walaupun Ramadan kita senang dengan bulan Ramadan, hari raya pun kita senang. Berbuka puasa itu selalu senang Ibu. Katanya lawuh yang paling enak itu adalah lawuh lapar ya. Orang itu kalau lapar itu lawuh apa wae enak. Ibu-ibu main duwe sambel karo tomat lalapan ngono ya enak. Sego anget-anget sambel karo tomat lalapan ya Bu ya. Meneh ngeleng-ngeleng ini ngomongin panganan ya. Belum lapar Ibu sekarang ya, masih nanti laparnya jam 9, jam 10, jam 11 karena belum lapar. Kalau udah lewat duhur kan udah hilang laparnya, udah gak lapar lagi. Nah puasa itu kegembiraannya seperti itu. Kemudian pertama gembira karena terbebas dari tanggungan perintah Allah ya, untuk menahan lapar, dahaga, dan juga dengan jari syahwat perut itu. Kemudian meraih pahala yang didapatkan disebabkan dapat menahan makan dan minum tadi. Yang kedua adalah kegembiraan ketika bertemu dengan Allah, karena puasa itu yang memberikan pahala siapa? Allah yang memberikan ganjarannya.
Ya, menurut para ustadz itu, poso itu adalah ibadah yang raiso diriake, gitu Bu. Ora iso diriake, ora iso disombongi, kecuali kalau dia ngomong-ngomong. Nah, aku ini selama setahun selalu poso Senin Kemis, misalnya, itu baru sombong ya. Tapi kan Arab sombong piye gitu. Wah, nek wong, mohon maaf kalau misalnya orang sholat khusyuk itu ketok wong ya, sholatnya dipiyeke, bacaannya dipiyeke gitu, bisa begitu, bisa menimbulkan riya. Orang umroh haji selfie, wah sebulan loh aku mangkat umroh, berbulan bertahun aku mangkat umroh gitu, misalnya, itu bisa menimbulkan kesombongan. Sedekah, zakat, apalagi ya sedekah, sedekah, infak misalnya, ada yang diketokke, ada yang tidak diketokke, walaupun boleh diketokke, tapi hati-hati jika diketokke bisa menimbulkan riya, maka lebih baik tidak diketokke. Tapi puasanya disombongnya, aku puasa loh, mampu banget gitu ya, orang ketok wong puasa kuwi, kayak wong melakukan puasa orang ketok, kecuali kalau dia makan baru ketahuan nggak puasa, kecuali kalau dia menyombongkan diri baru bisa. Makanya puasa itu nanti untuk Allah. Ya, puasa itu ada 3 tingkatan ya Bu ya. Puasane wong umum itu memenuhi aturan fikihnya, aturan syariatnya, menahan makan dan minum dan berbuat berjima dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu posone wong. Yang kedua adalah posone orang yang khusus. Nah, posone orang yang khusus ini apa? Dia juga menahan dari hawa nafsu, orang nesu ya, orang batin elek ya, seperti itu. Kira-kira kita yang pertama atau yang kedua Bu? Masih yang pertama apa yang kedua? Monggo, rahasia kita sendiri-sendiri ya. Kita kira pengen yang kedua, orang ming, bukan hanya kita puasa puasa dari menahan makan dan minum, tapi juga puasa dari mengerjakan kemaksiatan. Lisan kita ikut puasa dari ngomong elek. Nah, orang ngomong elek-elek, ini so imun. Cucu saya usianya 6 tahun, kemarin masih TK ya, kemarin ketika mau Ramadan kan sekolahnya ada tarhib, yaitu ada juga pawai kirap Ramadan, keliling, go poster itu, posternya itu tulisannya puasa harus sabar gitu. Dia bikin sendiri sama ibunya, posternya, senang, bangga dia. Lalu setelah selesai dia bawa pulang, posternya dipasang, puasa harus sabar. Nah, 6 tahun dia puasanya tekan asar Bu, bar asar wis ra poso. Sebenarnya gini, ya udah bisa dia nggak poso gitu, jadi kuatnya lagi tekan asar. Terus sore-sore itu dia marah-marah. Lalu mamanya bilang gini, "Kamu puasa harus sabar." "Aku kan nggak puasa, yang puasa kan mama." Ya salah aku apa yang jadi dia mahamnya kalau lagi poso kudu sabar. Nek orang poso oleh rasa sabar gitu. Waduh, apa ya gini, salah ini posternya itu. Aku kan lagi nggak puasa, mama itu yang harus sabar. Karena mama puasa, aku lagi nggak puasa. Karena udah buka, jadi oleh nesu gitu ya. Anak-anak begitu. Mereka memahaminya ya wes itu banyak anak, tapi kita bukan anak-anak. Maka jaga hati kita dari batin sing elek, pikiran kita dari mikir sing elek, dari suudzon ya. Jaga lisan kita dari ngomong sing elek, baik muatannya maupun nadanya ya Bu. Nada itu penting ya Bu. Bu, aku buka karo kancaku ya kono mangkat to. Itu oleh ora Bu? Oleh ora? Apa mangkat. Yes. Kira-kira oleh ya Bu? Muatannya, nilainya tuh apa, kandungannya tuh boleh, tapi kok caranya kok kayak lari lo ibu nih. Orang ngopo-ngopo, orang wangi ibu sak lunga wae gitu. Aslinya kira oleh gitu ya toh. Nah, kita dari begitu. Nek ngomong oleh ya nduk kono muga selamat wae ya nduk, nggo mulih jam piro. Nah, itu kan berarti boleh ya. Maka kalau kita berinteraksi dengan cara yang baik begitu, biasanya ngomongnya tuh hanya di dua nada, do sama re. Ya. Ibu-ibu do sama re, naik gugah bocah itu nanti naik sampai si ya, si nada tinggi. Le tangi le, apa sahur ya Bu, orang tangi, tinggal goreng tempe mateng balik meneh. Le tangi le, wis naik do re, orang tangian naik lagi mi, le tangi le, oke le, orang tangi. Nah itu ya Bu ya. Jadi
Orang enak itu, mana ibu-ibu suaranya cilik nyengkleng itu, wah sakit di telinga. Memberi nasihat dengan nada selain do dan re itu susah diterima, getarannya tuh nggak sampai hati. Nanti latihan tarik suara di rumah ibu, do re gitu ya, do re, oh semene. Yang ngomong karena anakku do haru re, ora mi itu ya, do re. Orang kayak nyamu, oh ya apa itu nadanya? Coba dicek ya. Kita nggak usah marah, kita tolong ya dok disapu, itu enak ya kan, nyapu walaupun nganyel kayak, tapi kita itu lisan kita ngomong yang baik-baik, tangan kita juga begitu, kaki kita juga, insya Allah semoga begitu, hati kita juga begitu. Nah puasanya Nabi dan Rasul itu ketika mereka hanya menginginkan pahala dari Allah semata-mata, semoga kita juga sampai ke sana nantinya. Iya begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi kegembiraan ketika bertemu dengan Allah nanti di surganya Allah SWT ya. Kita masuk dari pintu puasa, Allah berikan pahala puasa pada kita ya, semoga sampai ke sana. Nah, bagaimana kita mengajak keluarga kita berbahagia menyambut bulan Ramadan ini? Pada masa Rasulullah itu, perilaku para sahabat kalau udah diumumkan puasanya, Ar-Rubai bin Muawidh berkata, Rasulullah mengutus seorang untuk mengumumkan pada pagi hari Asyura di wilayah kaum Ansor yang berada di sekitar kota Madinah. Karena kalau dulu speakernya nggak ada speakernya ya, nggak ada grup WhatsApp-nya ya untuk pengumuman. Kalau sekarang grup WhatsApp-nya banyak, nggak ada televisi, nggak ada radio, jadi ada utusan yang menyampaikan. Barang siapa yang pagi hari ini berpuasa hendaklah menyelesaikannya. Barang siapa yang tidak berpuasa hendaknya menahan makan dan minum sampai malam. Setelah adanya pengumuman itu, kami berpuasa dan mengajak anak-anak untuk melaksanakan puasa. Jadi wong tua puasa ngajak anak. Kita melatih kita semuanya sudah melakukan itu. Membiasakan anak bangun, ikut merasakan suasana sahur, lalu berpuasa. Kami juga mengajak mereka ke masjid dan memberikan mereka mainan dari kulit wol. Kalau mereka lapar itu ya, mereka dikasih nangis lapar dikasih mainan, menunggu sampai waktu berbuka tiba. Jadi mengajak anak ke masjid. Semoga masjid-masjid di sekitar sini adalah masjid-masjid yang ramah anak. Karena dengan begitu anak-anak dari kecil sudah mencintai masjid. Bukan masjid yang digurak anaknya. Mari cilik gitu ya. Saya pernah mendatangi sebuah masjid itu, tulisan di masjid itu macam-macam. Saya tertawa gitu, di teras itu udah ada poster besar, dilarang bertepuk tangan, berlari-lari, berteriak, macam-macam itu di masjid itu, tak foto itu loh, dilarang segala macam gitu. Ya. Tapi kita harus rumangsa ya, rumangsa nih ya bu, nek nggo cah cilik ya rasanya burine imam ya, nggo cah cilik burine imamnya tarik-tarik sarungnya motrok gitu ya, kejadian itu. Ya, anak teman saya itu sampai di blacklist, nggak boleh ke masjid karena melakukan itu. Ya, jadi narik sarungnya imam copot. Ya. Kejadian nggak tahu itu pakai celana apa enggak dalamnya. Ya, jadi nek nggak usah cilik yang cedak lawang ini bu ya, benek rame gampang metu gitu. Jadi bisa dari rumah dikondisikan, biar dia mengerti adabnya di masjid seperti apa. Dari kecil diajari, jangan jejer cah cilik. Engko meng do jorok-jorokan karo salat ya. Sok-sok ngobrol jadi ya. Kadang kita hasunya terganggu, cah loro arep salat ngomong-ngomongan, rukuke omong-omongan, sujud ngomong-ngomongan Bu. Kita semburi lagi baru ngrungokne baru batin waduh gitu ya. Makanya orang tua jangan jejer cah cilik ndak dadi malah ngobrol pas salat ya. Ini anak-anak kita ajari, kita libatkan. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab, beliau menghadik seorang peminum khamr yang dihadapkan padanya di bulan Ramadan. Wes ora poso, mabuk, ya keterlaluan ya. Tapi ada itu pada masa Khalifah Umar itu, wong sing wes ora poso mabuk. Celaka kamu, anak-anak kami masih kecil saja berpuasa. Jadi wong kowe yang ora poso malah mabuk itu ya, dimarahi juga. Ini artinya pada masa itu pun mereka sudah mendidik anak untuk berpuasa sejak masih kecil ya. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kemuliaan bulan Ramadan ini, masya Allah sudah sering kita dapatkan bahwa pintu-pintu surga dibukakan. Bahkan kemarin saya dapat kajian yang namanya tuftahu fihi abwabu, itu katanya tafsirnya itu digocei lawangnya, digocei. Jadi ben mengo gitu ya, ben mengo. Artinya tuh sampai
terbuka lebar, bocah itu dibukakan, lalu pintu neraka ditutup. Ini kan kabar gembira, ya enggak? Kabar gembira bagi kita yang kita berharap kita di sana bahkan bisa mendapatkan pahala 1000 bulan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu ada orang menghitung-hitung, katanya bisa 83 tahun 1000 bulan itu. Bayangkan kalau kemudian Allah berikan pada kita kemuliaan yang semulianya seperti itu, luar biasa. Maka kita bener-bener ya membersihkan hati kita, bergembira, luwe ya seneng ya Bu. Kok arep buka kok ora duwe apa-apa ya tetap seneng gitu. Jadi kita bergembira, repot bukan ya seneng dan seterusnya. Maca Quran karo ngantuk-ngantuk ya seneng ya. Biasanya teman-teman itu punya resep. Maca Quran ngantuk kata dia, buka HP diri terus kebalik maca Quran melek kata dia. Ya nek kebablasan piye, buka HP bablas itu ternyata sampai 1 jam nggak kerasa. Berwudu kalau ngantuk ya. Kemudian mengapa kita bergembira di bulan Ramadan? Karena ada karunia dan rahmat Allah. Masya Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Falyafrahu, maka bergembiralah karena itu lebih baik ya daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini kita bergembira dengan rahmat Allah, dengan fadilah dari Allah. Kan ada yang membagi ya itu hadisnya, ada yang tidak menyebutnya sebagai hadis sahih ya, tentang 10 hari pertama rahmat Allah ya, 10 hari kedua ada maghfirah, yang hari ketiga dimasukkan dalam surganya Allah misalnya. Tapi itu bisa diambil keutamanya karena sebenarnya di seluruh 30 harinya rahmat Allah juga tercurah kepada kita. Di 10 harinya maghfirah Allah juga akan tercurah kepada kita. Maka kapan lagi kegembiraan itu kita dapatkan? Makanya ada yang mengatakan tidurnya saja itu ibadah. Nah ya orang ya turu terus kan ibadah. Ya maksudnya tidur biasa di bulan biasa sama tidurnya di bulan Ramadan itu ternyata tetap saja itu bagian dari ibadah ya. Sholat ke masjid sunnahnya sholat malam di bulan Ramadan adalah di awal waktu, bukan di akhir waktu. Maka Rasulullah melaksanakannya di awal waktu. Datang ke masjid sampai 3 kali beliau melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Akhirnya beliau berhenti karena beliau khawatir umat merasa itu sebagai kewajiban. Tapi beliau melakukannya di awal waktu. Dan itu walaupun kita sholat tarawih tadi setengah jam, itu Allah menghitungnya semalam suntuk. Ya kalau ikhlas ya Bu ya, niat ikhlas benar. Jadi kegembiraan. Bagaimana tidak gembira ketika diberi kabar bahwa pintu-pintu surga dibukakan dan pintu neraka ditutup. Juga di waktu itu setan-setan dibelenggu dan tidak ada waktu yang menyamai waktu seperti itu. Sehingga para sebagian salaf berkata, dahulu mereka para salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Berdoa 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan Ramadan. Kemudian setelah bertemu Ramadan mereka berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima amal-amal ibadah mereka ya. Rabbana wa taqabbal minna, ya Allah agar Engkau terima apa yang kami lakukan. Ibu bapak jangan GR bahwa setiap kali kita sholat, setiap kali kita beribadah langsung amalnya diterima oleh Allah ya. Maka di akhir amal tambahkan agar amal kita diterima oleh Allah. Berdoa juga jangan langsung GR, doanya dikabulkan. Maka Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah Engkau yang maha mengabulkan doa, yang maha menerima amal ya. Innaka antas samiul alim, yang Engkau maha mendengar, maha mengetahui. Ini kita minta kepada Allah. Setelah beribadah minta doa kita, amal kita diterima, lalu kita berdoa agar doa kita diterima ya. Kita masih memuji Allah. Ini biar amal kita diterima. Dan itu 6 bulan dilakukannya. Dongo terus jadi nih. Setahun tuh hanya dibagi 2 penggal doa. Doa minta ketemu Ramadan, setelah ketemu Ramadan minta amal Ramadannya diterima. Itu ada kisah tentang itu. Ada di masa Rasulullah itu ada 2 orang yang berhijrah. Mereka pergi ke Mekah, mereka masuk Islam. Mereka bertemu Rasulullah, mereka masuk Islam, lalu mereka melaksanakan ibadah Ramadan. 2 orang ini
Yang satu sregep banget beribadah, yang satu biasa-biasa wae. Ibu-ibu yang mana nih? Yang biasa-biasa saja apa yang sregep banget? Ternyata ceritanya endingnya itu plot twist istilahnya zaman sekarang. Plot twist apa? Ya on off gitu. Loh, ternyata ngono toh itu. Orang yang sregep banget beribadah ini pergi berjihad fisabilillah lalu wafat sebagai syahid ya. Lalu orang yang malas-malasan ibadah ya, biasa bukan malas, biasa ibadahnya itu biasa, itu kurang sregep dibandingkan yang pertama, masih berusia lebih panjang 1 tahun lagi sehingga dia sempat bertemu Ramadan lagi ya, biasa juga ibadahnya, lalu dia diwafatkan. Ternyata seorang sahabat itu bermimpi bertemu dengan 2 orang itu yang mereka dipanggil ke dalam surganya itu duluan yang biasa semangat ibadah, padahal yang satu sregep banget sampai mati syahid. Mati syahid itu kan udah luar biasa ya Bu ya, tertinggi itu. Ternyata yang biasa tadi, yang tidak pergi berperang, diwafatnya meninggalnya tidak di berperang tadi, tidak sedang berperang fisabilillah, dan dia itu ibadahnya biasa saja, ternyata sholat masuk surganya itu lebih dahulu daripada orang yang dipanggilnya, lebih dahulu daripada orang yang sregep tadi. Ternyata apa jawaban? Jadi keheranan sahabat ini sampai terdengar oleh Rasulullah. Apa yang membuat kamu heran? Ya. Kata Rasulullah, bukankah dia telah bertemu dengan Ramadan di waktu berikutnya? Dia berpuasa di sana, dia sholat di sana, dia berzikir, dia tilawah Quran di sana. Maka itulah yang menjadikan dia lebih dahulu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bu ya, kita ini wong biasa-biasa wae, orang sregep-sregep banget nggih. Ora ono sing sak jam sak durunge nyapu masjid, noto karpet ya. Tadi saya datang, tadi ada siapa tadi yang pertama datang? 1 orang sendirian tadi, Masya Allah. Udah buka pintu, ngopo ya, orang tak ewangi Bu. Saya malah kok kamar mandinya mana Bu? Karena saya mau berwudu lagi gitu. Jadi, Masya Allah, itu sregep banget tuh begitu. Semua orang belum datang, sudah datang duluan. Nah ngomah dorong tangi kabeh sudah bangun duluan menyiapkan makan sahur. Orang pengajian teko dhisik dhewe melu gelar kloso, itu orang yang rajin banget beribadah. Ya. Kita ini wong biasa wae. Nek perlu tekone sing rodok paling keri, murid gue paling buri, nek mulai paling cepet gitu. Kalau anak-anak di kampung saya kalau Jumat berkah itu nek mapan sing ning ngarepe panganan. Jadi kok begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung juga dhisik dhewe. Iso milih karena kadang-kadang bermacam-macam. Beruntung nek ana itu ayam geprek atau apa gitu ya, kok tak langsung bom mlayu badat itu. Ya toh nek teko ngarep dhewe kan wah ya serang bagian karena jadi ngambil yang belakang. Tapi kita diizinkan bertemu dengan bulan Ramadan hari ini, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan berdoa lagi semoga tahun depan kita bertemu Ramadan lagi agar lebu surgane cepat gitu Bu ya. Kalau di luar ngenteni itu ya panasan, hudanan kan gitu ya nggak Bu? Orang ndang timah nggak kayak lebu surga itu kan di luar itu ngerapa enak ya. Makanya kita disegerakan masuk surga. Baik. Sekarang Ramadan bersama dengan keluarga adalah sangat penting bahwa kita memaknai apa tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa. Napa Bu? Tujuannya berpuasa biar apa Bu? La'alakum tatakun. Napa menika Bu? Bertakwa. Takwa itu adalah kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah ya. Itu makom tertingginya. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Akramakum itu kalimat yang superlatif ya, dia di atasnya. Jadi isim tafdil lah gitu ya, di lebih di atasnya. Jadi siapa yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Nah siapa di antara kita yang bertakwa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Karena Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dada kamu, di sini ya, at-taqwa hahuna di sini. Rahasia kamu dengan Allah. Nggak ada yang tahu. Ketoke salate khusyuk banget, suwi sujudnya suwi, misalnya bacanya fase belum tentu itu urusannya Allah. Ketoke kok sedakoe meng sithik ya. Ternyata ya duitnya meng kuwi, ini disedekahi kabeh. Ya nggak tahu ya. Jadi itu urusan dia dengan Allah. Makanya puasa ini tadi posone ora iso dibanggake ya toh Bu, mau mambu malahan mulutnya.
tapi wangi di sisi Allah. Kemudian pahalanya dari Allah, dan dia kalau kita bersungguh-sungguh di sana mengantarkan kita kepada takwa. Jadi Bu, keberhasilan ibadah puasa, ibadah Ramadan kita ini bukan pengpir oleh khatam, bukan itu. Neng lemu khatam kuwi nambah kamu takwa gitu. Ngaten Ibu. Ora kok wah aku wis khatam ya ngene iki. Itu dadine nambah takwa enggak, Bu? Enggak. Aku yang khatam ping 5 lho. Lah, gitu itu enggak nambah takwa. Wis ben Bu, kamu sendiri aja. Karena ibadah sunnah itu sebaiknya kita simpan, ya kita simpan. Ada yang bagian kita simpan. Yang penting kamu tilawah Gusti Allah itu ya, bukan dibanggakan. Bukan kok posone 30 bunder, aku 30 bunder le poso, ra loro, ra mukal gitu ya. Itu akhirnya dia tidak mendapatkan takwanya. Kenapa? Karena menjadi riya, karena disombongkan gitu. Ya. Jadi ketakwaan itu adalah semakin dia takut kepada Allah dan semakin dia bersemangat melakukan ketaatan walaupun Ramadan sudah selesai gitu. Ini ya takwa. Dan membangun rumah tangga kita, rumah tangga itu ibarat sebuah bangunan. Maka kalau kita mau rumah tangga kita kuat, kokoh bangunannya adalah berasaskan takwa gitu ya. Afaman asasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwanin khairum aman asasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanharo bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ini Allah memperbandingkan, nek wong itu landasan membangun bangunannya itu dengan takwa atau dengan bangunannya di tepi jurang sing gampang runtuh, mana yang lebih baik? Maka di sini Allah berikan petunjuk. Allah tidak berikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kita sudah tahu fondasi rumah tangga itu adalah takwa. Ada orang buat teori segitiga gini katanya. Segitiga kekokohan keluarga. Ada suami, ada istri, ada Allah. Segitiga. Jadi suami istri ini akan jauh jaraknya kalau jauh jaraknya dengan Allah. Ya, segitiga sama sisinya. Kalau suami mendekat pada Allah, istri mendekat pada Allah, maka mereka akan mendekat juga jaraknya. Suami mendekat lagi pada Allah, istri mendekat lagi pada Allah, sampai akhirnya titik ketika mereka benar-benar dekat dengan Allah, mereka bertemulah di dalam ketaatan pada Allah itu. Itu rumah tangganya akan dijamin sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah. Kalau keluar rumah tangga kok isinya meng panas, waduh terus, mangkel-mangkelan, jodak-jodakan, antem-anteman, piring terbang, ya, itu mesti yang salah satu atau keduanya tidak bertakwa. Karena kalau salah satu atau keduanya bertakwa, yang satu akan takut untuk melaksanakan hal-hal yang akan mendatangkan murka Allah. Tapi kalau satu atau keduanya tidak bertakwa, orang duwe wedi, aib istrinya diumbar di mana-mana, aib suaminya diumbar di mana-mana. Ora isin ro anake padu ngarepe anake. Itu kejadian, nggih. Naudzubillah min zalik. Semoga tidak jadi di keluarga kita karena kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dalam keluarga kita. Ya. Dan kalau kita ingin bangunan kita kokoh, ini ada berapa lantai? 2 lantai. Gawe omah 1 lantai dan 2 lantai itu berbeda jerone fondasinya, ya enggak? Kalau kita pengen bangun gedung pencakar langit yang tingginya 441 lantai, ya piye kuwi bayangke 441 lantai misalnya, itu fondasinya berapa? Ya jero banget, bukan hanya kayak bangun gubuk atau pos satpam aja gitu, ya. Dan itulah, maka kalau kita pengen semakin kokoh, maka ketakwaannya akan semakin kuat di dalam keluarga kita. Baik. Dan Bapak Ibu, kita sering nyangoni anak, nggih. Ibu-ibu nek anak sekolah sangoni mboten, Bu? Apa bapaknya kon jaluk bapaknya kon. Bapak orang duit utut-utut ya. Ya, kita ini kalau pergi itu berbekal. Saya adole pergi, bekalnya saya sithik. Oh, saya kayak Bu. Makin banyak makin gitu. Pergi ke Magelang sama pergi ke Jakarta itu bekalnya banyak mana kira-kira? Ke Jakarta. Pergi ke Jakarta sama pergi ke Mekah bekalnya banyak mana, Bu? Ke Mekah. Pergi ke Mekah sama pergi ke bulan. Lah saiki mangkate ning surga.
Sangune akeh apa sih Dek Bu? Ya banyak. Surga itu kita ora ngerti nggone atau irap gitu kira-kira. Tapi dia bisa kita dekatkan dengan takwa itu. Surga di rumah kita. Nah, ternyata bekal terbaik yang kita perlu bekalkan pada diri kita dan kepada anak-anak kita apa Bu di sini? Watazawadu. Kita disuruh berbekallah, watazawadu. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan yang bekal yang terbaik itu adalah takwa gitu ya. Itu Bu. Mengapa anak-anak itu ada yang selamat ketika berpisah dari rumahnya dengan orang tua, ada yang tidak. Di orang tuanya di luar Jawa, anaknya kuliah di Jogja, buka kerudung. Ya, ada yang pergaulan bebas. Ada yang menikah diam-diam. Cawe itu menikah diam-diam nggak bilang orang tuanya. Macam-macam yang dilakukan. Ada yang narkoba, ada yang mabuk, ada yang bolosan. Orang kuliah itu kiriman duit terus itu. Ada yang sholatnya bolong-bolong, ada yang ragilem sholat, ada yang berubah kelamin, lanang dadi wedok. Misalnya ya. Apa yang membuat mereka kok tegel-tegel rek gitu ya? Mengkhianati orang tuanya, mengkhianati orang. Kenapa? Karena mereka tidak punya rasa takut pada Allah. Maka ibu-ibu kalau anaknya mau pergi jauh, kita sampaikan pada anak kita, ibu memang orang itu ndeloki kowe ya, nggak bisa mengawasi kamu, ibu nggak bisa ngelihat kamu, tapi Allah selalu melihat kamu. Ya, kalau anak kita selesai kita kenalkan pada Allah, maka ada atau tidak adanya kita, mereka tetap menjadi orang baik. Ngoten Bu. Karena tugas kita sebagai orang tua adalah menyiapkan anak-anak kita untuk kita tinggalkan. Oke? Kita tidak selamanya hidup menjagai anak kita, Bapak Ibu. Maka yang kita inginkan, kalau Allah memanggil kita kapanpun, anak kita sudah kenal dengan Allah dan Rasulnya. Kalau mereka kenal Allah dan Rasulnya, mereka tetap baik dimanapun mereka berada. Di bumi Allah manapun mereka berada, mau di Paris, mau di Los Angeles, mau di Australia, mau di Afrika, mereka tetap jadi orang baik walaupun jauh dari kita. Walaupun kita sudah wafat, mereka akan terus menjadi orang baik karena mereka dekat dengan Allah atau kenal dengan Allah, dan itu bekalnya adalah takwa. Mereka punya rasa takut kepada Allah. Ramadan saat yang sangat tepat bagi kita untuk bersama dengan anak-anak kita menyiapkan bekal takwa itu. Nyangoni bukan hanya duit, tetapi nyangoni adalah dengan bekal takwa. Kalau nyangoni ilmu saja, Bapak Ibu, cukup mboten Bu? Mboten cekap lah, kayak sing koruptor triliunan kayak sing emas, sing minyak, sing apa lagi Bu? Bingung kita ini ya. Itu orang pinter-pinter loh, lulusan mana terbaik di mana. Itu bekalnya cuma ilmu Bu. Nggih. Lah nyangoni anak tak sangoni takwa le. Ya. Di antara bentuk praktisnya itu kalau saya sampaikan pada anak saya, kalau berpisah jaga sholat kamu. Kalau kamu jaga sholat kamu, sholat akan menjaga kamu. Nggih. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Uang nek sholatnya bener, dia sholat karena takut kepada Allah, dia akan terjaga dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi itu yang penting. Nah, apa 4 amal utama meraih keberkahan Ramadan? Ya, yang pertama adalah berpuasa. Puasa Ramadan itu tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Lah iyalah ya. Puasa wajib itu hanya di bulan Ramadan, sama puasa membayar hutang Ramadan sama membayar kafaroh itu wajib. Membayar nazar juga wajib puasanya. Tapi puasa wajib fardunya pada awalnya adalah puasa Ramadan. Tidak ada yang lain, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Maka kita manfaatkan benar, kita nikmati dengan bulan puasa ini. Yang kedua sholat, utamanya sholat ini kurang lengkap ya, utamanya sholat malam. Tapi keluarkan semua jurus sholatnya ya. Kalau biasanya kita hanya sholat fardu, sekarang tambahi rawatib, tambahi sholat duha, tambahi sholat mengi, berjamaah di masjid, tambah meneh sholat apa meneh. Bayangkan ya, Bapak Ibu kalau sedang berada di Masjidil Haram, itu bingung, tak tahu nih kabeh jurus sholatnya, teko sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, sholat mutlak, sholat tobat itu ya, sholat apalagi, pokoknya semua jurus-jurus sholatnya dikeluarkan. Ada teman saya masih muda, itu jamaah, saya ada biro umroh, dia jamaah umroh. Dia mengatakan begini, saya tahu Bu, sudah sholat
sudah dongo nganti entek dongane, aku udah bingung mau dongo apa lagi, kata dia. Terus lagi bingung saya lihat Pak Abah melamun, aku dongo apa meneh ya dongone tak waca kabeh gitu ya. Nah kok di belakang saya itu ada dengaran orang itu berdoa itu terstruktur, kata dia. Dia mendoakan, memuji Allah, dia mendoakan dirinya, dia mendoakan anaknya, istrinya, dia mendoakan orang tuanya, dia mendoakan kerabatnya, dia mendoakan tetangganya, dia mendoakan umat Islam. Itu panjang doanya dan terus. Lah saya kan ngamin nih kalau neroke melu gitu, saya melu ide ini Allah kirimkan dia rampung, amin salam tak melu orang ono ta budi saya, kata dia gitu. Ambo wis rungokne di manusa apa malaikat, tapi dia berdoanya begitu. Saya melu ngamin kan, saya melu juga berdoa dengan lisan saya, dituntun untuk seperti itu. Masya Allah, itu cerita sambil nangis itu. Saya terus wis entek arep ngopo meneh gitu ya. Untuk sholat, semangat beribadah ketika di tanah suci itu luar biasa. Nah bayangkan kalau di tanah suci itu adalah tempat di mana sholatnya, ibadahnya 100.000 kali ya kalau di Masjidil Haram. Kalau sekarang kita berada di waktu yang mulia, waktu yang utama gitu. Makanya cari-cari apa sholat yang bisa ditambahkan. Lalu tilawah Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, nuzulul Quran ya, 17 Ramadan. Kita kemudian mengetahui bahwa semua yang terkait dengan Al-Quran akan dimuliakan. Ramadan menjadi bulan mulia diantaranya karena di situ diturunkan Al-Quran. Rasulullah orang yang sangat mulia karena pada beliau, lisan beliau sampailah Al-Quran kepada kita. Malaikat Jibril maka menjadi malaikat yang paling mulia karena beliau yang membawa Al-Quran. Rasulullah itu dari lisannya kita mendapatkan Al-Quran dan akhlaknya adalah Al-Quran. Kata Aisyah, khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Masya Allah. Maka kita banyakin tilawah Al-Quran. Katanya bagaimana kita kaifaya takayaku bil Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu pertama adalah kita harus mencintai Al-Quran, meyakini dia adalah kalimat Allah, dia adalah firman dari Allah. Yang kedua, kita memperbaiki bacaan Quran kita. Nggih, nek ngerasa macane gradul-gradul, ya memang orang gradul-gradul itu maca dapat pahala. Tapi kalau kita membaca dengan tartil, ma'akirom itu baroroh bersama dengan para malaikat. Berusaha untuk tahsinul Quran. Lalu berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, tahfidzul Quran. Berusaha untuk tadabbur Al-Quran. Jadi saya sama beberapa teman itu membuat syiar untuk menyelesaikan membaca terjemah Al-Quran. Ibu, bapak ada yang sudah pernah selesai baca terjemah Al-Quran? Raketan sekali seumur hidup, buatlah target. Sedino rong lembar, ini mau terjemahannya. Soalnya kita tidak mengerti bahasa Arab, nggih. Syukur kalau setiap kali tilawah mocone ora rampung-rampung nek ngono. Tapi sempatkan untuk menyelesaikan. Jenengan sing umure pinten sakniki? Umure 70 pun bonus nggih, ndang-ndang dirampungke maca terjemah Al-Qur'an nggih. Ning sing umure enom aja dikira nek mati ngenteni tuwa nggih. Ada tetangga saya masih muda juga meninggal. Makanya kita tidak pernah tahu usia sisa kita, gunakan untuk ta'amul dengan Al-Quran ini. Kemudian mentadaburinya, membaca tafsirnya untuk memahami Al-Quran ini yang ketiga mengamalkannya. Kemudian yang terakhir adalah mengajarkan Al-Quran. Jadi khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi barang siapa yang dia belajar Quran dan mengajarkannya, maka jadi guru Quran itu adalah orang yang sebaik-baiknya. Saya cita-cita saya jadi guru Quran juga. Jadi pokoknya ngajari Al-Quran, bismillah itu. Nih ya, lalu bersedekah, Masya Allah. Rasulullah itu orang yang sangat-sangat dermawan. Tapi di bulan Ramadan dermawannya itu berlipat-lipat. Ibu-ibu tidak ke masjid sedekah subuh bawa duit, ya. Bawa uang sedekah subuh setiap hari. Biasanya tidak sedekah setiap hari, sekarang sedekah setiap hari. Punya makanan, bagi-bagi ke tetangganya. Punya apapun ya, itu dibagi-bagikan. Ini bagian dari kita berusaha bersedekah. Lah kalau nggak punya apa-apa, ya mesam-mesem wae. Ini kudu ono kancane ya Bu ya. Nek mesam-mesem ora ono kancane bahaya ya. Dikira apa nanti Bu, ora kebak gitu nanti ya.
Nah, apa 10 agenda meraih berkah Ramadan bersama dengan keluarga ini? Yang pertama, persiapkan diri dan keluarga masuk bulan mulia sudah lewat. Yang kedua, jalankan puasa dengan bahagia. Yang ketiga, buka puasa dan sahur bersama keluarga. Yang keempat, sholat 5 waktu berjamaah ya dengan keluarga atau di masjid. Kemudian zikir, doa, tausiah bersama keluarga, pengajian keluarga. Raketang pisan itu ada forum untuk bareng-bareng tadarus atau pengajian bersama keluarga. Lalu sholat tarawih berjamaah bisa di masjid, bisa bersama keluarga. Memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak taubat ya. Pasti kita ini banyak salah dan lupa tadi, maka kita jadi orang-orang yang bertaubat. Kemudian memperbanyak sedekah dan amal sosial. Nah, ini dia yang terakhir, quality time bersama dengan keluarga. Jadi ayo itikaf bareng sama anaknya, ayo pergi ke masjid taklim mana, ayo datang ke seperti ini mengajak anak-anak, masya Allah ya, datang jangan hanya buka bersama terus ya, iftar ngabuburit terus itu, tapi kita juga datang ke masjid taklim bersama dengan keluarga. Ini bagian dari waktu-waktu untuk kita bersama dengan keluarga. Nah begitu Bapak Ibu semua yang saya hormati. Semoga bermanfaat. Yang sedikit dari saya ini benarnya dari Allah semata-mata. Kesalahan dari saya mohon dimaafkan dan semoga Allah mengampuni saya. Saya doakan semoga di waktu bisa masih ada 14 hari lagi kurang lebihnya di bulan Ramadan ini bisa lebih lagi meningkat amal ibadahnya, semakin bersih hatinya, semakin gembira menjalani semua ibadah Ramadan. Kemudian juga semakin banyak pahalanya, semakin berkah amalnya, yang nantinya Allah masukkan kita ke dalam surganya. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.